Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Salam dahsyat, selamat pagi semua listeners. Dan sekali saya William Darmawan kembali menemani Anda dalam Smart Business Talk di pagi hari ini. Tentunya kalau sudah ada pembuka ya, dengan kata salam dahsyat, Anda langsung menyaksikan kami di YouTube Smart FM ya. Karena tentunya di pagi hari ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang memberikan manfaat, menginspirasi, dan juga memberikan semangat untuk kita semua. Dan sebelum saya perkenalkan tentunya narasumber yang dahsyat, setiap Selasa pagi kami undang Anda untuk bergabung sekali lagi di YouTube channel Smart FM. Silakan Anda ketik saja di pagi hari ini live streaming YouTube Smart FM. Maka akan muncul perbincangan Smart Business Talk di pagi hari ini dengan topik nasihat bisnis untuk keluarga yang dibocorkan untuk Anda ya. Kira-kira rahasianya seperti apa? Siapa lagi kalau bukan yang akan kita perkenalan di pagi hari ini adalah Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi pendengar Smart FM, juga jaringan dari Kompas Gramedia. Grup yang dahsyat yang saya cintai, sudah berapa puluh tahun ya, sudah 19 tahun ini, 19 tahun, tahun ke-20 nih, ya jalan saya masih ngasih talk show di radio, waktu berlalu dengan sangat-sangat penting nih, sangat cepat ya Pak Tung ya, tapi yang mungkin baru saja mendengarkan, langsung pas buka YouTube, oh Pak Tung lagi Pak Tung, pokoknya senang banget Pak Tung kalau misalnya langsung nonton YouTube di pagi hari ini ya. Jadi kami sarankan Anda juga, Anda yang bergabung di pagi hari ini, bisa bergabung di YouTube channel Smart FM, dan tentunya yang mendengarkan kami di 10 jaringan kota Smart FM juga kami ucapkan selamat pagi. Dan topik yang kita bahas adalah nasihat bisnis untuk keluarga yang akan dibocorkan oleh Pak Tung Desem Waddingin. Pak Tung, kalau kita berbicara tentang nasihat bisnis, sebelum kita membahasnya lebih mendalam lagi nih Pak Tung boleh sharing nggak kepada semua listeners, ada berapa nih Pak Tung putra-putrinya saat ini? Jadi ada banyak putra-putri angkat, terus kemudian putra-putri saya sendiri ada 3 gitu, ada laki, ada yang perempuan, kemudian ada yang laki. Yang laki pertama adalah sekarang umur 24 ya, sudah masanya mau terjun untuk ke independen toh, untuk mulai seperti, sebenarnya ada 3 tahap dalam kehidupan ini. Tahap pertama kita tahap tergantung, dependent. Yang kedua mulai tahap masuk ke mandiri. Dan mulai banyak orang yang akan tergantung dengan kita. Nanti tahap ketiga, seperti saya ini, Desember ini sudah umur 55 tahun tanpa disadarin, itu masuk tahap berikutnya. Ya, jadi tahap mulai sharing apa yang kita tahu, walaupun tetap sama-sama belajar, tetap sama-sama menikmati kehidupan, sama-sama masih terus ada beberapa yang masih tergantung dengan kita, tapi kita masa-masa untuk sharing dan mengembangkan generasi muda terhadap pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita dapat dan bawa manfaat untuk orang yang banyak, lebih banyak lagi, gitu ya. Memberikan manfaat untuk orang lebih banyak lagi, artinya itu ditanamkan ke keluarga Pak Tung ya, terutama ke putra-putri. Ya, jadi ada beberapa prinsip yang saya sharing kepada anak saya, gitu ya. Nomor 1, kalau Anda bisnis itu bukan kepengen kaya baru bisnis. Nomor 1-nya adalah bermanfaat terlebih dahulu. Nah, tapi balik lagi, bermanfaat tapi juga yang bisa membuat Anda jadi kaya. Karena kalau bermanfaat saja dan Anda tidak jadi kaya, ya itu namanya Anda jadi pahlawan. Jadi pahlawan boleh nggak? Boleh, tapi kalau jadi pahlawan kesiangan nggak boleh gitu ya. Pahlawan kesiangan itu pahlawan tanpa tanda jasa, nggak diingat jasanya, nggak ada apa-apanya, terus kemudian Anda mati, bawa manfaat sih, tapi ya lebih baik jadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Bawa manfaat untuk orang banyak, tapi juga bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga kita. Nggak boleh ada yang dikorbankan gitu. Ya wes, saya mengorbankan kesehatan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Ya, jadi pahlawan. Kalau pahlawan itu mengharukan, tapi seringkali jadi menyedihkan. Boleh nggak sih? Ya boleh aja, itu pilihan manusia. Tapi kalau misalnya ternyata kita bisa memilih jadi bijaksana, kenapa tidak kita bijaksana? Yaitu apa?
bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk diri sendiri, menguntungkan jangka pendek, dan menguntungkan jangka panjang. Ada 4 poin tuh ya. Ya, 4 keuntungan yang perlu diperhatikan di dalam bisnis itu, keuntungan jangka pendek, keuntungan jangka panjang, keuntungan untuk diri sendiri, dan keuntungan untuk orang banyak, gitu ya. Jadi ini butuh kebijaksanaan yang bisa membalance seperti ini, gitu ya. Terus ini nasihat saya pertama, bawa manfaat nomor satunya. Membawa manfaat. Tahan dulu Patung dan Smart Listeners. Kami undang partisipasi Anda di WhatsApp 0812 11 12 959. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau juga komentar di 0812 11 12 959. Ini masih sisi awal ya, dan kami undang Anda juga untuk bergabung di YouTube Smart FM karena kita sedang live streaming ya. Jadi Anda yang baru saja membuka YouTube langsung, wah ada Patung pagi hari ini. Senang banget nih pasti karena ilmu yang akan dibagikan bermanfaat. Sebelum ketinggalan Patung, makanya saya undang berkali-kali Smart Listeners. Nanti kalau udah ketinggalan baru deh nyesel ya Pak ya. Ya Pak ya, kalau udah tiba-tiba di tengah-tengah mendengarkan kita. Patung, yang pertama tadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, bisa dijelaskan secara rinci bermanfaat bagi orang lain itu seperti apa nih Patung? Ya, jadi kalau secara misalnya, kalau kita kan bermanfaat itu kalau tadi kan dari sudut yang harus kita perhatikan, ya kan? Bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk diri sendiri lah. Orang banyak itu terdiri dari siapa sih gitu ya? Orang banyak itu terdiri dari stakeholder kita. Jadi stakeholder itu berarti shareholder, berarti para pemegang saham kita juga tuh. Nah, kemudian juga para customer kita tuh. Kemudian yang ketiga karyawan kita tuh. Yang ketiga masyarakat pada umumnya. Nah, itu bermanfaat untuk orang banyak itu berarti adalah ada 4 manfaat tadi. Nah, sekarang tambah lagi ke yang bermanfaat itu maksudnya bagaimana? Misalnya kita punya produk dan jasa. Tentu saja ada value, ada nilai yang bisa didapatkan ketika kita terima uang. Dan value ini ada perceived value, ada use value, jadi manfaat sungguhan, ada banyak value yang betul-betul istilahnya benar-benar masyarakat itu, oke, saya employee kita terima kasih karena pernah kerja di tempat kita. Loh, employee itu apakah manfaatnya bisa hanya dapat dari uang? Salah satunya uang, tapi bukan hanya di uang. Di tempat saya, karyawan saya monitor berat badannya. Karyawan saya minta untuk belajar. Masuk jam 7 pagi ini sampai jam 8 mereka harus belajar. Mereka harus melakukan savers. Savers itu apa sih? Harus silent, harus meditasi, pernapasan bimbo bersama, meditasi bersama. Mungkin 3 menit, tapi bersama. Mungkin 10 menit, tapi bersama. Terus kemudian, hanya afirmasi, saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Nah, afirmasi ini mungkin 2 menit, 3 menit. Oke, silakan. V, harus visualisasi. What you want. What you want untuk perusahaan, what you want untuk diri Anda sendiri, what you want untuk keluarga Anda. What you want untuk masyarakat. Jadi visualisasi, oh ya, oh saya bentuk badannya lebih langsing, lebih ideal, silakan. Oh, saya mau punya tower, TDW tower, silakan. Tapi saya mau, oke, buku saya tersebar dengan baik dan bermanfaat. Oh, talk show saya membawa manfaat. Oh, seminar saya membawa manfaat. Oh, perusahaan saya juga. Apa yang Anda visualisasi? Visualisasi. Kemudian E-nya, Anda harus exercise. Latihan, entah push up setengah kali, entah lonjak-lonjak 1 menit, tapi bersama. Mungkin 3 menit olahraga bersama, 20 detik lari cepat, 40 detik istirahat, 20 detik lari cepat, 40 detik istirahat, 20 detik lari cepat, 40 detik istirahat. Itu exercise. Plank bersama-sama, apapun. Nah, exercise. Read, harus baca. Minimal 10-15 menit lah sehari. Pagi hari mereka saya minta untuk meningkatkan diri. Terus kemudian S-nya yang terakhir, Savers yang menyelamatkan kita, itu dapat dari Miracle Morning. Hal Elrod, itu luar biasa, buku yang dahsyat, judulnya The Miracle Morning. Nah, kemudian R-nya sudah read, S-nya yang terakhir, Savers, penyelamat kita, S-nya adalah scribing, menulis. Apa yang Anda pelajarin hari ini, apa yang Anda pengen sharing, apa yang Anda mau lakukan, apa impian Anda. Tulis, 10-15 menit, tulis lagi. Every day. Nah, jadi manfaat ini, jadi kalau di istilahnya seorang karyawan gitu ya, manfaatnya bukan hanya mendapatkan gaji, tapi manfaatnya terhadap pengetahuannya dia, manfaatnya terhadap kesehatannya dia, manfaat terhadap kebijaksanaannya dia, manfaat terhadap relationship-nya dia. Jadi manfaat ini bukannya dalam bentuk satu keuntungan rupiah, tapi bermanfaat dalam satu sudut kehidupan yang lainnya. Itu yang namanya bermanfaat kan gitu ya. Menarik sekali apa yang disampaikan Patung di sesi awal ini ya, bermanfaat untuk sekitar, kemudian bermanfaat untuk diri sendiri, dan tentunya bisa lebih menghasilkan sesuatu yang lebih produktif ya. Karena tadi juga Patung menanamkan ya bagaimana
afirmasi, kemudian juga menanamkan agar karyawan menerapkan pola hidup sehat, itu contohnya ke karyawan ya Pak Tung. Nah, gimana Pak Tung sendiri mengajarkan ke putra-putri Pak Tung cara atau juga teknik berbisnis? Kami akan kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk with Tung Desem Waringin, dan Smarters kami undang partisipasi Anda di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Pokoknya kalau pagi hari ada Pak Tung, langsung semangat ya semuanya Smarters ya. Yang lemes-lemes, kemudian yang tentunya agak-agak ngantuk gitu ya, itu langsung semangat semua Pak Tung. Makanya kalau Pak Tung tentunya hadir tuh energinya langsung dahsyat semua. Pak Tung, kita bicara nih tentang nasihat bisnis untuk anak Pak Tung yang diberikan di keluarga. Boleh dibocorkan kepada Smart Listeners tadi, mungkin di sesi awal kita sempat membahas ya, itu juga bisa diberikan secara untuk keluarga dan juga karyawan. Yang pertama adalah bermanfaat. Kemudian apa lagi Pak Tung? Ya, kemudian yang kedua, kalau Anda mau bisnis, ini nasihat saya kepada anak saya. Anda harus punya ilmu, nak. Bagaimana mulai bisnis tanpa modal. Karena kalau, ya kebetulan bapakmu punya modal hari ini. Iya, Pak Tung, gimana nih kalau nggak ada modal? Ya, jadi, karena kalau Anda harus mengutamakan modal, karena anak saya mungkin sudah terbiasa satu yang namanya ada uang kan gitu. Jadi, ya kalau demikian modal juga ada. Mereka bahkan sejak umur 17 ulang tahun ini sudah mulai anak saya sudah saya berikan passive income kan gitu ya. Jadi itu kelebihan sekaligus kelemahan. Berarti kan dia punya uang. Nah, saya bilang kepada anak saya, nasihat saya yang kedua, harus bisa mulai usaha tanpa modal. Maksudnya apa? Begini loh. Kalau kamu ceritanya tidak punya modal, terus kamu harus merasa bahwa bisnis harus tanpa modal, apa yang terjadi? Maka kamu akan alasan, tidak punya modal, makanya tidak bisa bisnis. Modalnya sedikit, maka tidak bisa bisnis. Atau kemudian yang kedua, kalau kamu punya modal dan modalnya habis atau kena, aduh, habis nih, aduh, habis ini. Apa yang terjadi? Kamu punya alasan lagi, sudah tidak perlu bisnis, karena modalnya sudah habis. Padahal begitu banyaknya loh, kita bisa mulai bisnis tanpa harus punya modal. Dan ternyata modal itu, kalau boleh diomong, bukan maksudnya hanya uang, enggak gitu loh ya. Jadi pengetahuan kita modal, kenalan kita modal. Nah, tapi katanya Pak Tung enggak tanpa modal. Tanpa modal itu kan berarti kalau kita mau tanpa uang bisa, terus kemudian tanpa kenalan, tanpa pengetahuan bisa. Bisa. Yaitu apa? Anda inisiatif untuk jadi makelar, orang tengah aja. Anda tidak punya kenalan, cari orang yang punya kenalan. Anda tidak punya ilmu pengetahuan, Anda cari orang yang punya ilmu pengetahuan. Cari, yang penting Anda inisiatif mau take action. Take action itu jadi apa? Jadi makelar, nanti jadi orang tengah kan gitu loh ya. Ini yang sangat-sangat penting. Dan saya sampaikan kepada anak saya, makelar itu nak, itu ada 3 macam. Jadi makelar kecil-kecilan, makelar tanggung, dan makelar besar gitu ya. Tanggung atau sedang. Makelar kecil-kecilan itu apa sih? Barang yang Anda jual, jumlahnya sedikit, marginnya kecil. Nah itu misalnya Anda jadi makelar, yuk jadi saya makelar empek-empek, nah ya wes gitu ya. Dan anatomi bisnisnya, ya Anda menjualkan empek-empeknya sama teman orang lain, Anda menawarkan kanan kiri, Anda mendapatkan keuntungan, nice, oke. Tapi juga ada jadi makelar yang tanggung kan gitu ya, makelar tanggung ataupun makelar yang sedang gitu ya. Makelar yang sedang mungkin untungnya sedang, tetapi untungnya sedang ini jumlahnya juga sedikit. Contohnya misalnya, ya Anda jadi makelar properti second ya, makelar second, tapi yang murah-murah, 300 juta, 400 juta, 500 juta, ya Anda dapat 2%. Ya Anda lumayan dapatnya, tapi tanggung gitu loh ya. Kalau mau jadilah makelar yang jadi besar. Makelar besar yang paling menguntungkan nomor satunya, walaupun jualannya sedikit. Nah ini loh ya, jualannya sedikit, tapi untungnya banyak banget. Loh apa itu Pak Tung? 1, Anda jualan perusahaan. Beli perusahaan yang hari ini akan banyak sekali perusahaan. Betul, ini pemerintah sudah mencanangkan satu yang namanya
restrukturisasi tahun depan Maret itu kan sudah habis. Kelihatannya diperpanjang lagi sampai 2024. Tapi dalam perjalanan bisnis ini begitu banyaknya perusahaan yang bumi gonjang-ganjing. Jadi tahukah Anda Pak Haritanu, Mas Sandiaga Uno, Mas Rosan gitu ya, itu tumbuh dahsyat luar biasa jadi makelar perusahaan. Dan boleh dikata almost tanpa modal. Mas Sandiaga Uno Instagram live dengan saya gitu, cerita dengan bahwa dia pada waktu mau membuat perusahaan restrukturisasi itu terpaksa dengan orang tuanya dia, dengan Ibu Min Uno gitu ya. Setiap hari dikasih duit gitu. Jadi dikasih amplop, dikasih 50.000 supaya bisa makan siang. Sedih bener gitu ya. Tapi dia bisa mulai tanpa modal. Jadi dia mengutamakan pengetahuannya dia. Nah, pengetahuannya dia juga punya manfaat. Nah, kalau kita bisa istilahnya memperbaiki perusahaan, jual beli perusahaan itu. Kalau enggak ya Anda cari partner yang bisa jual beli perusahaan. Lebih dahulu ikut dulu. Belajar ilmunya dulu. Jadi mulailah tanpa hitungan. Mas Sandiaga Uno bahkan tanpa modal itu. Bahkan tanpa modal ya patungnya. Pada waktu itu dia nungguin Pak Dahlan Iskan. Kemarin saya baru saja main di Pak Dahlan Iskan dan main nembang. Yuk Janiro Kang Poro Prajurit nembang di tempatnya Mas Dahlan Iskan dan Pak Dahlan Iskan. Nah, ternyata Mas Sandi itu nungguin karena dia mau merestrukturisasi perusahaan-perusahaannya Pak Dahlan Iskan yang banyak. Pasti ada yang perlu direstrukturisasi, pasti ada yang mau harus dijual. Nunggu setelah 3 jam, Pak Dahlannya keluar naik lift. Wah, tapi saya baru sibuk itu, jadi sampai pergi. Nggak apa-apa, Pak. No, Bapak sibuk, saya ikut aja, Bapak. Naik lift. Begitu naik lift, dia langsung namanya elevator pitching. Turun dari lift, langsung disalami, Pak Dahlan langsung deal. Ngomongnya bagaimana? Buat Pak Dahlan win, baru dia win. Pak Dahlan, saya ini, latar belakang saya adalah restrukturisasi perusahaan, refinancing untuk perusahaan juga bisa, terus kemudian juga bisa membantu menjual perusahaan. Kalau ada perusahaan Pak Dahlan yang mau saya bantu, boleh Pak Dahlan. Tidak usah dibayar terlebih dahulu. Bayar kalau perusahaannya laku, kalau sudah urusannya selesai. Oh, mau itu saya. Saya ada anak perusahaan gini. Nah, dikerjakan janji 6 bulan, 3 bulan sudah selesai, dan bagus luar biasa. Lumayan dapat bayaran, tapi dia meninggal. Hanya sekedar mendapatkan bayaran. Tapi kemudian hari dia mendapatkan saham terlebih dahulu gitu ya. Jadi perusahaan yang diambil itu tadi, dananya dari orang lain, dia mendapatkan saham, dibayar pada waktu laku. Aman. Jadi tanpa modal. Nah, akhirnya punya perusahaan-perusahaan yang bagus ya, dia tetap ada saham di dalamnya dan ikut bantu mengelola. Nah, hasilnya dahsyat luar biasa. Jadi, boleh nggak? Jadi makelar besar ini dengan perusahaan boleh. Makelar properti yang murah-murah boleh nggak? Boleh, tapi kalau primary, jadi Anda bisa jualan 1.100, jadi lebih luar biasa. Tidak semua jenis bisnis yang Anda tekunin bisa jadi besar. Jadi Anda harus jenis bisnisnya dan cara berbisnisnya membuat Anda jadi besar. Yes. Patung, tadi menarik ya disampaikan kita bisa menjadi makelar karena makelar ini nggak pakai modal ya Patungnya. Tapi sebaiknya kalau Patung sampaikan, jadilah makelar yang besar Patung. Kita bisa menjual properti dengan yang nilainya besar gitu ya. Jangan nanggung-nanggung ya Patung ya. Kemudian jual beli perusahaan. Ini memulainya gimana nih Patung? Ya, jadi kalau kita bilang mulai, yaitu caranya mulai jadi makelar, kita ngomong ya. Kalau misalnya Anda makelar perusahaan, Anda kan tidak punya ilmunya. Betul kan? Ya Anda lah belajar dan bekerjalah tanpa hitungan, bantulah ke orang-orang yang memang sudah melakukan. Ya, seperti di tempatnya Pak Sandiaga Uno, di Pak Haritanu, ataupun ya perusahaan-perusahaan ya semacam Recapital gitu, yang memang tugasnya biasanya membeli dan menjual perusahaan. Bekerjalah tanpa hitungan, bantulah kepentingannya mereka. Kemudian, Pak, kalau yang sederhana lagi, bisa nggak yang belajarnya sedikit aja? Bisa. Yaitu makelar properti. Makelar properti itu lumayan. Tapi jangan hanya berhenti jadi makelar properti. Makelar properti itu awal, Anda tanpa modal. Jadi makelar properti, Anda cari orang-orang yang propertinya mau dijual, kemudian Anda datengin, ini cuma datengin, Anda bilang, Pak, boleh saya bantu, saya jualkan properti Bapak? Nah, kan gitu doang toh. Wah, enggak boleh. Kalau enggak boleh, Pak, saya bantu, Pak, enggak usah bayar komisi. Loh, lah kalau gitu hidup dari mana? Loh, sementara ini kan Anda juga hidup. Yang mungkin hidup dari uang orang tua, mungkin Anda hidup dari gandung teman, tapi kan sementara ini hidup toh. Nah, terus kemudian, apa yang Anda lakukan? Pak, saya akan bantu iklankan, saya akan bantu gini, tanpa Anda harus membayar komisi apa, Bapak berkenan? Kira-kira banyak berkenannya toh? Ya, banyak berkenannya itu, Pak.
Nah, ketika dia banyak berkenanya, kita sampaikan kita perjanjian Pak ya. Tentu saja saya masukkan 79 website, kemudian saya ada ongkos bensinnya, ongkos ini, ya tentu ada biayanya. Kalau nanti gini Pak, dari Bapak misalnya harganya, ini properti nih, seperti Mas William. Jadi satu hari saya talk show di Smart FM, saya cerita jurus ini, Ibu Siska, silakan ditarik, mantan host saya. Sebentar keluar dari Smart FM, mohon maaf. Karena jadi punya duit banyak. Ibu Siska, ini saya ngomong kan berarti true story, based on true story. Jadi, jadi ketika saya share jurus ini, dengerin teman-teman, perhatikan ini jurus yang sangat penting. Bu Siska gitu ya, minggu depan, Mas saya patung jurusnya top, luar biasa patung, gitu. Pulang, jangan pulang dulu, nanti saya traktir ya. Lu kok ditraktir? Iya, aku seminggu ini hanya dalam seminggu dapat tambah duit 20 juta tanpa duit. Jurusnya patung jadi maklar top Marco top, Jos Marco Jos. Nah ini boleh saya share kepada Pak William. ini ya keren ya. Ini dipraktekkan oleh dulu penyiar Smart FM, ada namanya Mbak Siska. Baik. Patung tahan dulu Patung, supaya Smarters penasaran karena ini cukup banyak sekali juga yang bergabung di YouTube Smart FM. Karena tentunya Anda semua nggak mau ketinggalan ya Smarters. Jangan lupa sekali lagi Anda bisa mengikuti live streaming perbincangan kami bersama dengan Pak Tung Desem Waringin sekali lagi di YouTube Smart FM. Ketik saja Smart FM live streaming. Kami kembali setelah yang berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk, tentunya bersama dengan Bapak Tung Desem Waringin dan Smart Listeners. Kami undang partisipasi Anda di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Sekali lagi nanti beberapa pertanyaan akan saya pilih dan saya bacakan ya. Dan kami ucapkan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 10 kota jaringan Smart FM. Tentunya Anda mendengarkan Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Tentunya kita semua sudah kenal karena Pak Tung ini sudah 20 tahun ya memberikan semangat dan juga kedahsyatannya setiap pagi ya Pak Tung ya. Bahkan tadi ada cerita nih, kalau Pak Tung ini juga istilahnya memberikan semacam inspirasi kepada satu penyiar Smart FM, katanya dalam seminggu itu langsung jualan gitu ya Pak Tung. Berarti keren banget nih Pak Tung. Ya, jadi memang host saya pada waktu itu Bu Siska, Mbak Siska pada waktu itu kan ada orang ikut seminar saya Property Risk Revolution, namanya Pak Leo gitu ya. Terus kemudian Pak Leo ini telepon di Smart FM, ini true story gitu ya. Dia bilang, Pak Tung, terima kasih Pak Tung. Ini dalam seminggu saya dapat 800 juta. Wah, saya bayar Pak Tung terlalu murah itu untuk ikut seminar kan gitu ya. Ilmunya Pak Tung keren. Kemudian siaran iklan seperti tadi gitu ya. Pada iklan, Bu Siskanya nanya, Pak Tung apa sih yang diajarkan sama mereka? Oke, ini dengerin lagu. Saya cuma share 3 menit. 3 menit itu waktu jeda lagu. Besoknya dapat duit 20 juta dia seminggu. Ya 800 juta, lumayan lah dapat tambahan kan gitu. Wah kan enggak 800 juta ya, itu kan Pak Leo gitu loh ya. Kalau basis kan 20 juta, ya gelem lah ditambahin loh. 20 juta mau lah, mau Anda enggak mau. Apa yang saya share dalam waktu 3 menit pada waktu itu. Pengen tahu? Kalau pengen tahu Anda ketik dong di YouTube ataupun di Instagram saya mau biar saya ngajar jadi lebih semangat gitu. Itu namanya berikan respon kan gitu loh ya. Jadi Anda pengen tahu, ini, saya sharing begini, jadi carilah properti yang ingin dijual, orang-orang yang pasang ditempel dijual ataupun tidak dipasang dijual, terserah. Ya, yang penting ada orang yang mau dijual. Kemudian negosiasilah, bantulah jual, sedemikian sehingga komisinya tidak usah dibayar. Nah, terus kemudian Mbak Siskanya ini kan pulang seminggu kemudian langsung traktir saya, Pak Tung dapat 20 juta seminggu, ini keren banget jusnya Pak Tung gitu ya. Sebentar keluar karena dapat miliaran kemudian kan awal. Baru seminggu udah 20 juta lumayan kan Patung ya. Nanti kalau udah 1 bulan atau juga 1 tahun kemudian sudah berlipat-lipat gitu ya. Kalau diseriusin atau kita juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Patung. Patung tadi disampaikan ya bahwa nasihat bisnis yang disampaikan oleh Patung kepada anak ya, terutama keluarga. Tadi yang pertama adalah bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah menjadi maklar bisnis. Contohnya menjadi maklar perusahaan dan juga maklar properti. Tadi untuk detailnya untuk menjadi maklar properti Patung sudah menyampaikan. Kira-kira nasihat bisnis apa lagi nih Patung yang
biasa diajarkan atau ditanamkan kepada putra-putri Patung? Silakan. Sebelum yang ketiga, kan tadi ada yang masih nanya, loh, terus caranya tadi yang tentang Mbak Siska, Pak Leo tadi tidak diceritakan. Oke, boleh. Kalau mau diceritain Patung, silakan. Jadi caranya sangat sederhana. Jadi cari yang, kalau sekarang ada banyak properti yang dijual tuh, baik di istilahnya sosial media, ada website-website penjualan. Nah, Anda datengin satu daerah, Anda kuasain. Terus kemudian yang paling penting itu, contohnya ceritanya Mbak Siska ini tadi. Mbak Siska di ngekos atau di belakang kantornya Smart FM pada waktu itu di mana itu? Di Geraha Mandiri ya, yang di dekat Menteng, Sudirman. Sudirman. Nah, itu kan dia ngekosnya daerah sana. Nah, kos saya itu jalannya cuma sepeda motor bisa, Pak. Di situ tuh ada tulisan dijual, Pak Haji yang punya. Dan tidak laku-laku, Pak. Sudah 2 tahun ditulis dijual, tidak pernah dicopot gitu ya. Nah, kemudian saya datang, siang Pak Haji, saya kos di sebelah sini, boleh saya bantu, saya jualin, tidak usah bayar komisi. Oh, boleh. Oh, kalau gitu, oke Pak Haji gini ya. Jadi saya jualin, kan saya tetap ada ongkos Pak. Nanti saya ada biaya untuk masang iklannya, pergi ke website. Ya, biaya masang iklannya sebetulnya adalah biaya internet, itu loh, ya kan? Ya, maklar kan biaya internet kan biaya telepon Anda kan sudah bayar kuota, ya. Nah, kemudian perjanjianlah si Bu Siska dengan Pak Haji gitu. Pihak pertama Pak Haji yang mempunyai properti di sini menyatakan bahwa benar nih propertinya miliknya dia dan tidak ada masalah. Yang kedua Ibu Siska, jadi dengan ini yang bersedia membantu menjualkan. Dan Ibu Siska memberikan pernyataan bahwa tidak perlu dibayar komisi. Dan Pak Haji menjual 180 juta pada waktu itu. Oke. Dan Pak Haji bersedia apabila ternyata dijual lebih tinggi dari 180 juta, maka selisihnya adalah untuk Ibu Siska. Dan Bu Siska tidak perlu dibayar komisi dari harga 180 juta tadi. Demikian pernyataan ini dengan sukarela, tanpa dipaksa, dalam kondisi sadar sepenuhnya. Nah, oke, tanda. Kalau mau lebih sah lagi, pakai saksi 2. Kalau pakai saksi 2 sudah oke. Apa perlu pakai notaris? Enggak lah. Apa perlu pakai materai? Enggak juga. Gitu. Materai itu untuk bayar pajak gitu. Tapi kalau ada kasih materai itu lebih nakut-nakutin gitu ya, seolah-olah sah, padahal tidak ada hubungannya, ya. Baik-baik saja. Nah, terus kemudian, lupa kalau tidak materai terus gimana? Nanti Anda ajukan sebagai bukti di pengadilan, nanti Anda harus dimaterai dulu, Anda didenda. Jadi 2 kali lipat dari 10.000 sekarang jadi 20.000. Blender denda sudah jadi bukti lagi, tidak masalah gitu. Nah, terus berikutnya, kalau ada saksi, saksinya lebih dari satu saksi bukan bukti, tapi saya cuma ngajarinya tidak sampai sedetail itu nanti di Property Rights Revolution. Bu Siska cuma ngomong gitu, oke. Terus kemudian, betul, dia langsung, Pak Tung terus ngiklankannya di mana? Kamu cari di internet, banyak yang gratis-gratis kok. Nah, dia ngiklankan di bkpn.go.id. Oh, terus dia ngiklankan itu gratis semua itu. Nah, ada yang bayar, ada gratis. Disamber orang, dijual di tempat strategis, dijual cepat, butuh uang banget gitu ya. Pasang ke. Nah, kemudian sudah disambut orang. Nah, sambut orang, dia bilang, harganya berapa murah kan ini? 220 juta. Jadi sudah sangat strategis 220 juta dan bisa untuk dikoskan, bisa untuk begini. Nah, orang tertarik. Nah, terus dia telepon Pak Haji ini ada yang mau nonton. Nanti ya selesai siaran Smart FM. Jam berapa dia baru balik. Nah, setelah balik diantar, tapi bilang Pak Haji ini orangnya bilang ya 220, nanti pol-pol ya 200 juta supaya saya dapat ada untung, saya kan ada biaya ngiklankannya, ada biaya gini. Oh iya. Datang akhirnya deal 200 juta. Nah, begitu ditransfer dia dapat 20 juta. 20 juta dari 180 gitu loh ya. Jadi untungnya bukan 1%, 2%, 12% untungnya. Ya lumayan ya, kalau pengalaman itu hal sederhana sebetulnya Patung ya. Dari keinginan kita untuk bersikap aktif dan juga melihat peluang yang ada di sekitar. Misalnya tadi ada satu kru Smart FM, misalnya lagi jalan kaki gitu di sekitar kantor, melihat ada rumah dijual, kemudian bernegosiasi dengan pemiliknya, akhirnya diiklankan dan akhirnya menghasilkan. Ini salah satu contoh konkret ya, Patung. Loh, itu lebih konkret lagi, yang lebih menarik, setelah berapa bulan kemudian, Patung, ini Pak Hajinya itu punya saudara. Saudaranya di mana, Patung? Itu ada di Bekasi, kemudian ada tanah gitu ya. Tanahnya tuh di jalan bagus untuk pompa bensin. Nah, saya makelarin lagi lah itu. Dapat lagi. Oke. Itu ratusan juta atau berapa itu jadi terus kemudian sebentar keluar dari Smart FM deh.
Oke, Patung. Nah, ini waktunya terbatas, nggak kerasa deh kalau ngobrol sama Patung. Ini seru banget ya. Ini tadi topik yang atau tips yang pertama adalah nasihat yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, saya ulangi, tentu bisa menjadi makelar. Contohnya tadi ada satu cerita makelar properti yang sukses untuk step awal ya, Patung. Tentunya kalau step-step selanjutnya kan akan lebih serius dengan income yang lebih besar lagi. Dan semester setelah ini akan kami bacakan beberapa pendapat Anda. Dan jangan kemana-mana karena kami kembali setelah jeda berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Terima kasih masih bersama kami dalam Smart Business Talk. Dan kita sudah masuk sesi terakhir ya. Nggak kerasa ya. Sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Tung Desem Wadingin dan Smart Listeners. Tentunya topik kita pada pagi hari ini adalah nasihat bisnis untuk keluarga Pak Tung yang dibocorkan untuk Anda. Sudah ada 2 tips tadi yang disampaikan oleh Pak Tung Desem Wadingin. Untuk Anda yang terlewatkan, Anda bisa mereview kembali perbincangan kami di YouTube Smart FM ya. Baru 2 nih Pak Tung, tapi saya sapa dulu nih sebelum kita masuk satu lagi deh Pak Tung dikasih bocorannya ya. Ada Pak Aris Kurniawan. Morning Patung dari Aris Kurniawan. Ini salam dahsyat katanya. Kemudian juga Wendy di Banjarmasin hadir. Kemudian juga Abdif Kap Suprayogi ya. Dan ini salam dahsyat Patung katanya. Ada Pak Aziz Budiono. Kemudian ada Ibu Trisepti, Ibu Nindi. Kemudian juga ada Pak Melu Berkah. Kemudian selamat pagi untuk Ibu Sinta. Kemudian di WhatsApp juga kami ucapkan selamat pagi untuk Pak Sony Gunawan dan juga Anda yang dari Palembang ya. Ini ada Pak Maulana. Ini cukup banyak sekali ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Smart Business Talk pagi hari ini. Pak Tung, kita kasih bocoran 1 tip lagi nih Pak Tung. Sebelum nanti waktunya keburu habis nih Pak Tung. Silakan. Ya, jadi di dalam bisnis ini kan tadi nomor 1 bawa manfaat. Terus kemudian yang jadi nomor 2-nya kan kita harus ceritanya bisa belajar mulai tanpa modal, yaitu jadi maklar. Yang ketiga, gini loh, ada 3 hal di dalam berbisnis yang sangat penting. Yaitu nomor 3-nya ada 3. 1, bagaimana kita bisa menemukan peluang bisnis. Karena banyak orang peluang itu di mana, nggak ngerti semua. Nah, repot gitu ya. Kalau kita nggak ngerti peluang itu di mana, repot. Nah, nomor 1 kita harus bisa menemukan dan nomor 1 menemukan peluang itu. Yang kedua, kita bisa menangkap peluang. Yang ketiga, bisa memanage peluang tadi dan melipat gandakan keuntungan yang dapat dari peluang tadi, melipat gandakan manfaat dan melipat gandakan keuntungan. Jadi yang nomor 3 ini, jadi Anda punya jurus menemukan, menangkap dan melipat gandakan. Nah, untuk menemukan, contoh, banyak orang bilang, aduh, peluangnya di mana? Anda bilang, tidak ada peluang. Nih, saya share. Peluang itu, nomor 1 timbul dari adanya masalah. Di bisnis itu, ketika Anda menjual something yang menjadi solusi dari masalahnya orang lain, very good. Hari ini di Indonesia ada 12 juta backlog tentang properti. Nah, kalau Anda bisa membangun properti yang murah, bagus, cepatnya nomor sekian, ya istilahnya lebih murah, lebih bagus, atau minimal sama tapi lebih murah. Kita memecahkan banyak masalah orang yang tidak punya uang atau uangnya terbatas, kepengen punya properti dan belum punya tempat tinggal. Ada 12 juta orang. Orang-orang yang baru lulus kerja, sudah menikah, yang kini masih tinggal dengan orang tua, 12 juta orang. Nah, itu kan ada peluang-peluang itu adanya masalah. Oh, sekarang ini masalahnya ya, makanannya itu tidak enak dan kurang sehat. Nah, kalau Anda bisa menemukan makanan yang enak dan sehat, mungkin tidak harus murah, tapi banyak yang mau untuk target market tertentu. Jadi nomor 1 menemukan peluang itu dari masalah. Dan apa jawabannya? Apakah kita yang harus menjawab sendiri? Boleh. Anda melakukan riset dan penelitian, inovasi, sebenarnya Anda menemukan yang menjadi jawaban masalah tadi. Kemudian bisa nggak Anda memulai dengan kemungkinan berhasil lebih tinggi? Ya itu bisa. Cari di tempat yang lain yang sudah memecahkan masalah tersebut. Di luar negeri, di luar kota, di luar kandang Anda yang sudah memecahkan masalah tadi, tinggal Anda bawa. Nah, kan gitu ya. Terus kemudian jadi nomor 1 menemukan peluang itu
ada masalah dan kemudian Anda cari jawaban kanan kiri, bawa ke kita. Anda jualan, itu bisnis. Kemudian yang kedua, jadi Anda lihat apa yang rame di kota lain, yang belum ada di kota Anda atau di negara lain, tapi belum ada di negara lain di kita. Oh, zaman dulu Pak Joni Darmawan jalan-jalan di Paragon di Singapura nonton ada bretok, antrinya sampai depan-depan sampai langsung dia jual Indonesia. Do you know Indonesia waktu itu misalnya 220 million people. Kenapa kamu cuma di Singapura yang cuma 3,5 juta dan banyak orang yang kaya dari Singapura adalah orang Indonesia. Dokter kaya di Singapura dari Indonesia karena di Indonesia tidak boleh praktek gitu ya, prakteknya di Singapura. Ya, tapi itu seru. Tapi balik lagi, apa ini? Apa ini yang menarik? Jadi apa yang rame ajak ke sini supaya mereka mau, ada caranya lagi nanti kan gitu ya. Tapi intinya itu kan bagaimana menangkap. Tapi kalau menemukan, Anda cari apa-apa yang rame di kota lain tapi belum ada di kota Anda. Nah, ini yang penting lagi. Berikutnya, ketiga, Anda cari peluang yang terjadi satu yang namanya perbedaan harga. Maunya perbedaan harga ya. Itu contoh, kalau Anda beli tanah ribuan meter kemudian dikapling jadi 160 meter. Ternyata beda harga loh. Harga beli gede sama yang kecil beda. Beda. Itu kan berarti ada peluang toh. Oh, dari beli harga tanah dengan yang dibangun, oh beda. Nah ini, terus kemudian Anda bisa ngitung ini, kesempatan bisnis. Kenapa tuh disewaringin di properti Naknan gitu, jalan-jalan di mana-mana nemukan duit miliaran. Kalau jalan-jalan nemu duit miliaran, kenapa orang jalan di jalan yang sama nggak nemu duit, kok saya nemu duit gemeletak di pinggir jalan miliaran? Kira-kira diambil nggak? Diambil, itu saya jaring di properti revolution selama 5 hari kan gitu ya. Tapi balik lagi begini, ketika Anda jalan-jalan kok bisa nemu? Karena Anda bisa ngitung perbedaan harga. Wih, sebentar, ini tanah harganya sekian, atau rumah harganya sekian. Saya ambruin, bangun ruko harganya sekian. Loh, sebelah ruko harganya sekian. Terjadi perbedaan harga. Ya. Dengan Anda menemukan perbedaan, itu ada peluang bisnis. Oh, sapi utuh sekian. Kalau dipotong-potong sekilo sekian. Padahal sapi kalau dari utuh dipotong-potong setelah dibuang, tulangnya dibuang ininya, harganya sekian. Anda menemukan perbedaan harga. Atau ngomong gampang, ini sapi di petani sekian, dibawa ke pasar harganya sekian. Nah, peluang terjadi dari perbedaan harga ini sangat-sangat menarik untuk memulai Anda bisnis kan gitu loh ya. Nah, terus kemudian berikutnya yang keempat, peluang timbul dari mana lagi? Dari pemerintah. Aturan pemerintah ada di mana? Jadi aturan pemerintah yang memberikan subsidi di mana, itu biasanya daerah situ akan jadi boom. Atau peraturan pemerintah yang melarang apa, yang mewajibkan apa, itu ada peluang. Ada peluang ya, Pak Tung ya? Iya. Sampai dengan peraturan pemerintah pun itu bisa jadi peluang ya? Iya, jelas peluang. Pemerintah lagi di mana? Penyakit sapi, Pak, PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, itu peluang. Kalau Anda bisa jualan vaksin kepada pemerintah, menjadi makelar, datangkan dari Rusia, datangkan dari Tiongkok, datangkan dari mana yang vaksinnya gede, ya boom. Pemerintah butuh, jadi apapun yang Anda bisa istilahnya, misalnya lagi helm, pemerintah wajib helm. Nah, Anda kelihatan ini keperluan membuat pabrik helm dan distribusi helm. Nah, silakan. Nah, tapi kalau kemungkinan berhasilnya supaya lebih besar, nanti caranya menangkap peluang dan mengelola supaya kemungkinan berhasil. Tapi peluang itu perhatikan. Sebetulnya kalau saya ngomong paling sederhana yang nomor 5 begitu ya. Apapun yang Anda lihat, sebetulnya sudah make money untuk other people, merupakan bisnis untuk orang lain. Contoh, apa yang Anda lihat? Pak Tung yang saya lihat, ya jelas Pak Tung make money untuk istri saya dan anak-anak saya, ya untuk saudara-saudara saya juga. Apa yang Anda lihat lagi? Kacamatanya Pak Tung. Lo ya tentu saja make money untuk toko kacamata, begitu ya. Apa yang Anda lihat? Oh, di belakangnya Pak Tung itu ada patung. Ini patung kecuali di Bali. Loh, ini ada patung apa nih? Ini patung dari Solo dikasih Pak Jokowi pada waktu itu saya jadi marketernya kota Solo gitu ya. Jadi, loh nih segala yang Anda lihat, kursinya Pak Tung, rambutnya Pak Tung, kulitnya, jamnya, tentu saja semua make money untuk apapun yang Anda lihat sebetulnya adalah peluang bisnis untuk orang lain yang sudah make money bahkan untuk orang lain. Jadi kalau Anda bilang tidak ada peluang, jurus kelima ini membuat Anda merasa keterlaluan. Gigi Pak Tung, ya tentu saja dokter gigi. Loh, tapi saya bukan dokter gigi Pak Tung. Loh, murid saya lulusan teknik industri ITB, kliniknya 7, klinik gigi. Ya, yang mempekerjakan dokter gigi. Nah, yang dokter gigi murid saya kliniknya tidak begitu banyak. Ibu Ita Lestari itu dari satu dokter, kemudian dia melihat begitu banyak peluang. Peluang apa? Begitu banyaknya dokter gigi yang lulus dan tidak bisa praktek karena alatnya mahal.
Nah, ketika dia ikut Financial Revolution saya, dia langsung, oh ya, terus kemudian dia ikut Master Breakthrough saya, ikut Business Revolution, boom, 22 cabang sekarang dokter yang kerja di bawah dia 300 lebih, terus 1 bulan itu 30.000 pasien. Jadi dia berubah jadi dokter, jadi pembantu umum, dia bilang, saya membantu dokter-dokter yang lain supaya bisa praktek dan bisa laris seperti saya, caranya bagaimana. Saya mengajarkan, saya menyediakan tempat, sehingga ya akhirnya dokter ditanya ya sukses kaya raya kan gitu. Baik, Pak Tung, kalau begitu next time kita sambung lagi Pak Tung. Ini waktunya sudah hampir habis, supaya semua listeners mendengarkan perbincangan kita di 2 minggu yang akan datang, dan tentunya pastinya semua listeners juga ingin mengikuti seminar-seminar yang akan diadakan oleh Pak Tung ya, dan informasinya tentunya bisa dipantau terus nih sosial medianya Pak Tung Desem Waringin ya, jika ada seminar tentang properti atau juga tadi menemukan peluang-peluang. Ini Pak William, saya mau sampaikan bahwa dalam rangka ulang tahun saya ini ada seminar saya 3 hari gratis Financial Revolution. Wow, 3 hari ya? Gratis, dan saya undi iPhone, saya undi 1 hari dengan Tung Desem Waringin, berkunjung ke rumah saya yang baru yang ada landasan helinya, terus kemudian naik heli, terus kemudian naik Rolls Royce, kan begitu ya. Dalam rangka ulang tahun saya ke-55, gratis untuk Anda. Caranya gimana? Silakan daftar di 08111 081-nya 3 kali 3873. Saya ulangi pelan-pelan ya. 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. 08111 081-nya 3 kali 63873. Biasa orang bayar 5.800.000. Sekarang gratis untuk Anda dan masih diundi iPhone 14 dalam rangka giveaway ulang tahun saya ke-55 tahun. Belajar apa? Ternak duit. Belajar apa? Punya massive income. Belajar apa? Punya satu yang mulai usaha tanpa duit, caranya seperti apa? Tadi yang saya share. Terus kemudian kalau Anda merasa dalam 1 jam ini atau 45 menit ini aja sudah dapat manfaat yang luar biasa, bayangkan 3 hari dengan Tung Desem Waringin. Tanggal berapa Pak Tung? Tanggal 9, 10, 11, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini rencananya Pak Muldoko juga ikut ngisi nih. Oke, siap. Pak Tung ya, silakan sponsors ya. Anda yang mau ikutan di Pak Muldoko untuk ngisi juga tentang satu yang namanya leadership, kepemimpinan yang luar biasa, sangat dibutuhkan dalam merevolusi kondisi keuangan kita juga, gitu ya. Baik, sponsors silakan. Buffett, menantunya Warren Buffett itu ikut ngisi juga, gitu ya. Baik, sponsors silakan yang Anda ingin mendaftar di 081-nya 3 kali 63873. Terima kasih banyak Pak Tung atas waktunya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Dan sponsors demikian Smart Business Talk di pagi hari ini. Saya William Darmawan beserta dengan Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. Dahsyat, yes. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.